Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian, ini adalah materi kita di minggu ketujuh ya, atau pertemuan ketujuh terkait kuliah etika profesi. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait salah satu yang sering dilanggar dalam ranah profesionalism ya. Ya, ini adalah hak kekayaan intelektual atau bahasa Inggrisnya adalah intellectual property rights. Ya, apa itu hak kekayaan intelektual ya? Nah, dari segi bahasanya ya, sudah terjelas di sini di highlight adalah intelektual ya, intellectual property. Artinya apa? Artinya apapun yang merupakan buah pikir ya, atau hasil kreasi dari buah pikir kita ya, terdalam di sini the stuff inside your head. Nah, itu bisa kita sebutkan daftarkan ya, atau kita beri tanda ya bahwa itu adalah hasil karya kita ya. Nah, biasanya apa? Biasanya itu adalah kalau kita mengkaji hak kekayaan intelektual, itu adalah ujung-ujungnya berorientasi kepada profit ya, keuntungan atau ekonomi ya, atau keuangan gitu ya. Kenapa? Karena nantinya ini hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights itu akan, nama lainnya adalah hak untuk memonopoli hasil karya ya. Kalau kita sudah bicara monopoli, artinya apa? Artinya kita bagaimana untuk memanfaatkan sesuatu tersebut ya, untuk kita dapatkan keuntungan darinya. Nah, makanya biasanya ya itu adalah sesuatu yang bervalue ya, atau sesuatu yang kita anggap sebagai aset, karena bisa dijual, bisa dimanfaatkan, bisa diduplikasi dan sebagainya. Nah, biasanya atau mayoritas ya itu akan dilindungi oleh kontrak kah, ataukah perjanjian, atau kita daftarkan ke dalam sebuah negara ya, atau ke beberapa negara sekaligus ya. Agar apa? Agar kalau di hukum itu lebih apa istilahnya, lebih legal ya kalau dipermasalahkan nantinya ya. Dan selalunya itu pasti akan di-keep secara konfidensial ya, dirahasiakan ya. Ada yang harus dirahasiakan, ada yang malah karena tujuan untuk dipublikasikan, tapi harus ada hal-hal yang harus kita lindungi ya. Berikutnya mungkin kita akan membahas beberapa ya intellectual property rights yang sama. Kenapa saya bilang sama? Yang mayoritas itu akan digunakan di seluruh dunia ya, tidak peduli di negara apapun ya. Mungkin walaupun kajiannya nanti akan berbeda-beda secara detailnya untuk setiap negara ya, termasuk Indonesia. Nanti akan kita bahas di bagian akhir itu, bagaimana hak kekayaan intelektual di negara Indonesia. Nah, tapi kalau kita bicara secara umum di seluruh dunia ya, itu ada 4 kategori ya, yang umumnya di seluruh dunia itu setuju gitu ya. Pertama ada yang namanya paten ya, yang sama-sama kita pernah dengar ya. Lalu ada yang namanya trademarks. Nah, apa itu pula trademark? Nanti kan kita bahas ya. Lalu ada copyright. Nah, kalau kita di teknik komputer atau jurusan IT biasanya sering ketemu copyright ini di algoritma ya. Lalu ada yang namanya trade secret. Nah, apalagi itu trade secret ya. Nah, kalau kita lihat dari 4 yang umum ini ya, ketiga di awal ya, paten, trademark, dan copyright, itu termasuk ke dalam kategori legal monopoli. Artinya apa? Artinya memang itu kepemilikan tuh oleh satu orang atau bisa disebut satu organisasi itu ya, satu entitas itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan hak eksklusif ya, untuk menghasilkan profit ya, atau uang dari karya tersebut. Nah, apakah terbatas ya? Tergantung ya. Ada nanti 10 tahun ya, 20 tahun, seumur hidup dan sebagainya ya. Tapi nanti ada batasnya, a period of time. Jadi ada kadaluarsanya itu ya. Dan kalau yang terakhir trade secret ya, itu tidak bisa diregister karena namanya juga trade secret atau rahasia dagang ya. Kalau kita registrasi, sama saja kita mempublikasikan ya, kita tidak bisa menjamin rahasia kita itu 100% aman. Nah, makanya trade secret nanti kita lihat apa bedanya dengan 3 ya, paten, trademark, dan copyright itu. Nah, pertama itu adalah paten ya. Paten kalau kita kaji sebenarnya banyak bagiannya atau turunannya, termasuk di Indonesia ya. Di Indonesia itu mereka membagi-baginya menjadi beberapa kategori juga. Tapi sebenarnya kalau secara konsep paten itu mirip-mirip ya.
Apa itu paten? Ya, sederhananya paten apapun yang kita hasilkan, ya, yang kita hasilkan. Dan tidak hanya kita hasilkan ya, nanti juga ada kategorinya ya. Beberapa misalkan dia harus berfungsi ya, atau betul-betul bekerja dengan baik. Ya, jangan hanya yang kita hasilkan suatu benda terlihatnya wah, tapi ketika dijalankan tidak berjalan ya. Nah, makanya kita lihat nanti beberapa syarat-syaratnya. Nah, kalau secara kategorinya, secara umum itu yang pertama ada namanya utility patents ya, dari namanya utility. Berarti paten yang bersifat useful ya, berfungsi atau menyelesaikan suatu masalah ya, atau memberikan solusi yang baru, yang memberikan improvement yang signifikan ya. Contohnya apa? Proses yang useful, misalkan kita membuat algoritma baru ya. Algoritma sorting yang sudah ada bottleneck ya, ada limitnya. Ternyata kita membuat algoritma baru yang hasilnya itu jauh lebih cepat, jauh lebih efektif secara resource ya. Nah, itu bisa itu. Ya. Mesin atau alat. Nah, alatnya yang benar-benar memiliki fungsi ya. Jangan sekedar kita bikin alat walaupun tampilannya bagus tapi ketika digunakan tidak berfungsi. Ya. Banyak lagi itu ya. Terkait manufaktur ya. Composition of matter. Nah, ini lebih ke orang kimia itu ya. Bagaimana mereka membuat senyawa itu ya, atau gabungan ya unsur-unsur senyawa kimia baru. Yang tentunya tidak hanya asal gabung ya. Kalau yang digabung itu tidak ada memberikan dampak yang nyata ya, itu tidak berhak juga untuk dipatenkan ya. Atau misalkan seperti ya, karena kita bukan kimia susah menganalogikan ya. Contohnya di film Iron Man ya, dia membuat senyawa kimia baru yang bisa menggantikan bahan kimia ya di reaktor yang ada di dadanya sehingga tidak menjadi toksik lagi ya. Nah, contohnya seperti itu kalau kita analogikan. Ya, jadi tidak hanya campur terdapat senyawa kimia baru, tapi ujung-ujungnya itu senyawanya tidak ada gunanya atau jadinya sampah itu ya. Ya. Dan banyak lagi ya sesuatu yang baru, intinya baru dan juga berfungsi ya. Walaupun dia baru ataupun hanya improvement, tapi improvementnya ini yang cukup signifikan. Ya, tidak hanya mungkin mengkombinasikan dua teori yang jelas-jelas kita hanya menggabungkan tok ya. Tidak ada dampak khusus ya, atau improvement khusus secara signifikan itu. Yang kedua ada namanya desain paten ya. Kalau kita bicara desain paten, ya, kalau kita bicara desain paten ya, berarti kita akan mempatenkan desain-desain ya. Kalau bicara desain itu banyak ya, dan tentunya sifatnya adalah baru dan juga original ya. Jangan desain orang lain juga yang kita patenkan ya. Nah, biasanya di sini lebih kepada manufaktur ya, desain-desain alat ya, desain-desain perangkat kita, tentunya perangkat IoT, embedded system dan sebagainya ya. Nah, biasanya di sini banyak juga untuk manufaktur ya, di pabrik-pabrik dan sebagainya itu ya, karena itu sifatnya ada elektrikal, ada juga mekanikal ya. Nah, makanya selalu saya bilang kalau seniornya di tugas akhir ya, jangan sepelekan ya desain alat ya. Walaupun di highlight di sana adalah secara komponen sensornya, input, proses, output ya, proses itu softwarenya. Tapi pada dunia nyata desain itu sangat berpengaruh ya. Desain seperti apa yang mungkin gampang dibawa kemana-mana ya, yang tidak gampang rusak, yang tidak rusak kena air dan sebagainya. Yang ketiga itu kategorinya adalah plant patent. Nah, ini lebih kepada tanaman ya. Nah, kita tahu bahwa tumbuhan-tumbuhan kita sekarang ya menghasilkan buah yang manis, yang enak, yang daunnya rindang, lebat. Nah, itu sebenarnya kebanyakan sudah tidak original lagi ya. Itu sudah rekayasa genetik dari tumbuhan. Ya, sehingga apa? Agar menghasilkan tumbuhan yang menghasilkan buah dengan cepat ya. Dengan cepat berkali-kali lipat dan hasilnya enak ya. Baik dan enak itu. Nah, itu adalah plant patent. Intinya apa? Dia mereproduce ya, bagaimana kita membuat ya tanaman baru hasil persilangan dan sebagainya ya, sehingga menghasilkan variasi yang baru juga. Apa saja yang bisa dipatenkan ya? Kalau kita lihat tadi ada 3 kategori ya. Nah, kalau kita lihat di sini paten itu sebenarnya adalah diberikan hak kepada any person ya, berarti entitas atau orang ya. Yang apa? Yang itu ya, yang menciptakan yang sudah kita bahas 3 sebelumnya ya.
menciptakan atau mendiscover ya, menemukan ya. Nah, kita lihat di sini subject to the condition and requirement of the law ya. Jadi apa yang bisa dipatenkan itu juga tergantung kondisi dan kebutuhan dari ya mungkin masing-masing negaranya ya, tergantung regulasinya. Ya, bisa agak berbeda antara masing-masing negara ya. Nah, makanya di sini saran saya sebenarnya dunia intellectual property rights ini sebenarnya kajiannya lebih kepada orang hukum ya. Nah, tapi kalau kedepannya ya nanti kita lihat apa istilahnya itu ya, orang yang paham di bagian ini tidak hanya paham terkait bidang hukum, dia juga harus paham terkait bidang atau teknologi atau bidang yang akan dipatenkan juga ya. Jadi saya sangat menyarankan ya kepada rekan-rekan untuk tidak bermain sendiri di sini ya, untuk tidak mencari tahu sendiri, terlalu pede ya terhadap intellectual property rights. Karena kalau kita kaji aslinya itu cukup atau sangat ribet ya kalau saya bilang itu. Ya. Nanti kita lihat nanti. Nah, ini di highlight kedua ya, the subject must be useful. Ya. Useful itu artinya apa? Artinya benar-benar berfungsi. Itu ya, kita bikin alat ya, kita bikin rancangannya, kita bikin algoritmanya, kita kasih gambar desainnya ya, tapi ketika nanti akan didaftarkan, dicobakan ya, ternyata alatnya tidak berfungsi sama sekali atau tidak berfungsi seperti yang kita deskripsikan ya. Kita deskripsikan performa alatnya meningkat 10 kali lipat dibandingkan alat yang sudah ada, ternyata ketika dicoba itu hanya 1,5 kali lipat. Nah, itu berarti tidak useful ya, tidak sesuai yang kita deskripsikan. Apalagi kalau tidak berjalan sama sekali, artinya itu apa? Itu palsu ya, kita bikin alat palsu gitu. Ya, kita berbohong. Ya, itu ya, ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi paten itu ya karyanya harus useful. Ya. Dan patent cannot be obtained upon a mere idea or suggestion ya. Jadi ide saja itu tidak bisa dipatenkan. Ya. Misalkan kita habis nonton film, baca komik, baca novel ya, terbayang ya kita punya ide bagaimana hidup di luar angkasa begini-begini ya. Tapi kalau tidak direalisasikan itu tidak bisa dijadikan paten ya. Karena paten itu harus ada pembuktian bahwa itu benar-benar useful tadi. Nah, jadi itu ya, ide tidak bisa dipatenkan ya, ide atau saran ya atau analisis hipotesa ya itu tidak bisa dipatenkan. Kecuali sudah ada pembuktian ya, kita bikin algoritmanya diuji benar ya, kita bikin alatnya dijalankan bekerja dengan baik, nah itu baru bisa itu. Nah, oleh karena itu mungkin hal-hal lain ya seperti perilaku alam ya, physical phenomena ya, itu juga tidak bisa kita patenkan ya. Ya paling kita cuma bisa mendiscovery ya. Makanya kita lihat mungkin banyak pelaut yang menemukan pulau baru ya, fenomena alam yang baru para peneliti ya. Nah, itu tidak bisa dipatenkan. Tapi tetap namanya bisa disandingkan sebagai orang yang mendiscover pertama kali. Nah, itu beda hal lagi ya kalau kita bicara dengan intellectual property rights. Karena kajiannya tadi ya, intelektual berarti harus datang dari diri sendiri ya, bukan dari alam itu. Nah, itu kata kuncinya. Kalau kita detailkan lagi, selain dari useful ya, sebenarnya ada beberapa kategori yang harus kita capai untuk bisa mendaftarkan paten. Ya. Ada istilahnya novel atau novelty ya. Artinya apa? Ya. Hasil karya kita yang baru tadi, invensi kita itu ya, harus baru. Ya. Kalau dia tidak baru ya, dia tidak bisa kita patenkan. Ya. Misalkan kita menemukan algoritma untuk searching ya. Searching keyword secara spesifik. Nah, itu kan sudah ada dari dulu ya. Itu tidak bisa kita patenkan. Ya, walaupun kita membuat program yang berbeda dari Google Search Engine dan sebagainya ya, atau kita bikin algoritma sorting yang berbeda secara struktur program. Ya, seperti yang saya sebut tadi ya, kalau tidak memberikan dampak yang baru atau significant improvement, ya, itu berarti tidak bisa dipatenkan ya. Ya. Dan ini juga harus di-highlight ya. If it was known to the public ya, before filing date of the patent. Jadi kalau sudah terpublikasi sebelum kita daftarkan patennya, itu juga sudah tidak bisa lagi. Ya, contohnya apa? Rekan-rekan sebelum patennya selesai ya mendaftarkannya, rekan-rekan sudah publish di jurnal-jurnal atau conference ya. Itu tidak bisa. Ya, rekan-rekan sudah memamerkannya di Instagram ya, di biodata profile kita di website misalnya, di LinkedIn, itu tidak bisa
Karena apa? Karena artinya itu sudah kita publikasikan. Artinya apa? Orang lain sudah bisa bahkan menduplikasi ya, menggunakan karya tersebut. Ya. Jadi orang tersebut tidak bisa kita tuntut karena kita sudah mempublikasikan duluan, baru kita patenkan. Ya. Berarti orang yang sebelum patennya keluar dia sudah mencuplik karya kita, tidak bisa kita salahkan. Nah, itu yang sering terjadi di zaman sekarang ya, dikit-dikit sesuatu yang baru kita pamerkan ya. Kita posting di sosmed. Ya, itu tidak disarankan. Ya, bahkan banyak peneliti ya seperti kita di ranah akademis, dosen, mahasiswa ya, kalau memang alat yang dibikin ya, kalau kita orang teknik kan tugas akhirnya buat alat ya. Atau seperti jurusan sebelah itu mungkin ada algoritma baru ya. Kalau memang dirasa itu sesuatu yang baru yang layak untuk dipatenkan, ya jangan dipublikasikan ya. Jangan dipublikasikan ke jurnal ya, ke conference atau bahkan ke direktori UNAN sendiri, kalau bisa tidak dipublikasikan, hanya abstraknya saja. Ya, itu bisa diurus ke universitas langsung. Ya, kenapa? Karena syarat daftarkan paten itu ya, dia belum pernah dipublikasikan itu. Ya. Kalau bagaimana mengakses novelty-nya, nah itu sebenarnya cukup ribet itu ya. Makanya tadi saya sarankan itu membutuhkan tenaga ahli dalam bidang paten ya, apakah itu orang hukum, apakah orang IT dan sebagainya. Kenapa? Karena kita hanya mencari manual mungkin di Google dan sebagainya, itu informasinya sangat limited ya. Nah, makanya di beberapa kejadian ya, memang untuk mendaftarkan ini bisa jadi cost-nya cukup mahal ya, tidak semurah itu karena kita membutuhkan tenaga ahli. Ya, sebenarnya juga ya, it's impossible to guarantee the novelty of an invention. Jadi walaupun kita sudah mendaftarkan paten ya, tapi suatu saat kalau ada orang menemukan ternyata itu bukan sesuatu yang baru ya, nah itu bisa jadi patennya ditarik. Ya. Nah, makanya di sini cukup rumit sebenarnya kalau kenyataannya. Ya, mungkin kita bahas ini secara pengetahuan atau teori umum saja itu ya, karena ini sebenarnya ranahnya lebih kepada hukum. Ya. Yang kedua itu invention must be useful ya. Useful tadi sudah kita bahas ya. Jadi patennya harus benar-benar berfungsi atau bekerja. Ya, jangan hanya pura-pura saja. Ya. Atau useful requirement-nya itu tidak sesuai yang kita deskripsikan. Ya. Karena kalau rekan-rekan pernah mendaftarkan paten, biasanya kita tidak hanya memberikan desain, rancangan ya, tapi kita harus deskripsikan juga itu. Kita jelaskan ya, apa dampaknya, apa yang dihasilkannya dan sebagainya. Kalau tidak sesuai ketika dibuktikan ya berarti tidak bisa itu ya. Yang ketiga ya, invention must be non-obvious ya. Apa maksudnya non-obvious? Ya, ya kita tahu sebenarnya banyak hal-hal di dunia ini yang sebenarnya sudah apa istilahnya, secara nalar manusia itu sebenarnya hampir semua orang mungkin bisa membuat juga itu ya. Ya, makanya kita lihat biasanya yang bersifat paten-paten itu something yang bahkan tidak semua orang atau bahkan hanya satu orang saja di dunia ini yang bisa merealisasikannya. Ya. Ya contohnya saja apa contohnya enaknya itu ya? Ya contohnya apakah ada orang yang mempatenkan bagaimana membuat algoritma convert apa itu namanya itu ya? Algoritma bagaimana menjumlahkan dua variabel ya, A plus B sama dengan C. Ya. Atau membuat algoritma mencari luas persegi panjang. Ya, tidak ada ya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang obvious. Ya. Kalau bisa dibilang obvious, artinya apa? Artinya mayoritas orang sebenarnya bisa saja membuatnya. Jadi itu bukan sesuatu yang langka itu ya. Nah, jadi itu yang harus digarisbawahi ya. Jangan sesuatu yang sebenarnya apa istilahnya itu ya, semua orang sebenarnya secara logika itu bisa saja membuatnya ya. Nah, itu maksudnya dari invention must be non-obvious ya. Atau contoh secara detail sebenarnya kompleks itu ya. Misalkan di bagian ini ya, if all the feature of the invention can be found in single patent ya, penguji patennya itu bisa saja mereject karyanya karena kekurang baru gitu ya. Ya misalnya apa? Hampir semua fitur yang kita ajukan ya ternyata sudah ada di patennya orang lain. Nah, itu maksudnya ya.
atau ada di teknologi-teknologi umum yang ada digunakan oleh masyarakat luas. Ya, itu tidak bisa, itu di reject ya. Atau kalau ya, misalkan paten kita daftarkan itu ternyata terbukti hanya menggabungkan 2 atau 3 ya ide-ide dari yang sebelumnya sudah ada, sehingga dampaknya tidak begitu signifikan. Atau misalkan apa, ketika kita dicari misalkan ya, kita mengkombinasikan program atau sensor-sensor agar menjadi sesuatu sistem yang baru. Tapi ternyata kalau kita cari-cari ya, di GitHub sudah banyak melakukan, di YouTube sudah banyak melakukan ya, karena itu sesuatu yang tidak langka ya. Cara logika, kalau ada 2 teori yang cukup bagus ya, kita sebagai manusia bisa saja menggabungkan, barangkali yang dapat hasil yang lebih bagus ya. Nah, itu maksudnya sesuatu hal yang secara logika itu hampir semua orang bisa saja melakukan. Nah, ya, jadi itu maksudnya yang kondisi ketiga ya. Nah, jadi ada 3 yang harus diperhatikan ya, secara novelty-nya, secara usefulness-nya, dan secara non-obvious-nya. Nah, pertanyaannya, berapa lama paten itu bertahan ya? Ya, kalau kita daftarkan sebenarnya itu tergantung negara yang didaftarkannya ya. Ini contohnya kalau di Amerika Serikat itu kalau paten berlaku selama 20 tahun. Ya, tapi jangan takut, paten itu bisa kita daftarkan ulang ya. Mungkin setelah 20 tahun akan kadaluarsa, kita daftarkan ulang lagi. Ya, itu bisa. Ya, kenapa ada pembatasan usia, Pak? Karena kalau kita lihat nanti trademark ya, copyright dan trade secret itu semua juga ada batas ya. Karena itu ya, karena hak kekayaan intelektual ini dilekatkan kepada satu individu atau satu entitas, yang dimana individu atau entitas tadi itu tidak akan hidup selamanya juga ya. Mungkin dia akan mati, kalau perusahaan dia bisa bangkrut dan sebagainya ya, bisa pilot, bisa dia tidak menggunakan lagi produknya dan sebagainya. Makanya itu ada batasnya. Nanti kita lihat ya, kalau di Indonesia itu berapa lama. Tapi kalau di Amerika itu 20 tahun. Sekali lagi ditegaskan ya, ada bottom line-nya ya. Kalau kita ingin mengurus paten ya, kita harus membutuhkan bantuan. Bantuan siapa? Ya. Karena kita tahu patent law itu adalah ranahnya hukum. Ya. Makanya kita butuh patent lawyers ya. Nah, kenapa kita butuh? Ya karena itu ya. Karena paten ini semua terkait regulasi. Yang paling paham regulasi siapa? Ya, ini orang yang paham di bidang hukum, law degree. Ya. Apalagi orang yang lawyer yang sudah pasti di bidang hukum, dia juga memiliki keahlian di bidang engineering. Bisa jadi dia kuliah lagi ya, atau mengambil sertifikasi dan sebagainya. Nah, itu yang paling ideal, dan tentunya itu mengeluarkan biaya yang tidak murah juga ya. Nah, makanya secara kenyataannya banyak orang yang sebenarnya bukannya tidak mau mengurus paten, tapi karena dia tahu ya, untuk mengurusnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Ya. Apakah bisa kita urus secara individual? Sebenarnya bisa-bisa saja ya. Tapi peluang untuk suksesnya kita mempatenkannya tidak sebesar jika kita menggunakan lawyer ya. Dan misalkan walaupun kita sukses mempatenkan ya, tapi kalau ternyata ada orang lain yang menggugat ya, orang lain itu juga menggunakan lawyers dan bukti-bukti yang lebih kuat, nah kita bisa jadi kalah ya. Karena ini kajiannya untuk di persidangan nantinya itu. Dan tidak hanya lawyer ya, lawyer kita sama-sama paham, tapi ada juga namanya patent agent. Nah, patent agent ini apa ya? Ya, dia adalah orang yang sebenarnya seolah-olah seperti patent lawyer ya, tapi dia tidak akan ikut serta di persidangan nantinya. Atau contoh analogi lainnya, mungkin ini karyawan ya yang bergerak di bidang mungkin perusahaan atau pemerintahan yang mengesahkan paten itu tadi ya. Intinya apa? Intinya dia sebenarnya punya pengetahuan terkait paten ya. Tapi mungkin dia tidak sevalid ya, karena dia mungkin tidak kuliah hukum ya, tidak di kuliah engineering ya. Sehingga dia pahamnya karena kebiasaan kerja dia saja ya. Dia tetap bisa memberikan saran dan sebagainya. Tapi kalau nanti ada tuntutan di persidangan ya, dia tidak bisa apa-apa ya. Yang bisa apa-apa itu hanya lawyers ya, yang bisa membantu kita itu. Dan tentunya kenapa orang menggunakannya ya, karena dia tidak semahal lawyer ya, pengacara itu. Nah itu ya, bottom line-nya bisa saja sendiri, tapi sangat tidak disarankan, apalagi orientasinya nanti ini sudah mengacu ke bisnis yang lebih besar ya. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah intellectual property rights yang kedua ya, yang umum itu ada namanya trademark
Trademark juga sama seperti paten, dia ada legal monopoly, artinya hak kayanya dimiliki oleh satu orang atau satu entitas ya, entitas bisa perusahaan dan sebagainya. Ya. Bukan kepemilikan ya. Nah, kalau kita lihat ya, kebanyakan orang sering pusing ya membedakan apa yang bisa kita daftarkan, apakah itu nama, apakah itu marks atau nama lainnya logo gitu ya. Ya, sebenarnya di sini kajiannya juga cukup ribet ya, tapi kalau ingin disederhanakan, kalau kita kajiannya nama, misalkan seperti saya ya, nama saya Rifki Suwandi, ya, tentu itu tidak bisa dipatenkan. Ya, tapi kalau namanya mungkin nama perusahaan, misalkan Apple, itu antara bisa dan tidak. Nah, kenapa saya bilang bisa dan tidak ya? Karena kalau nama Apple itu kan juga nama yang umum, ya. Artinya apa? Artinya buah apel. Kalau orang-orang jual di pasar, toko-tokonya mungkin ada Rifki Apple ya, Budi Apple ya. Tapi Apple yang saya maksud mungkin kita sama-sama paham ya, ini perusahaan Apple yang bergerak di bidang teknologi. Ya, yang ditandai apa? Logonya ada apel, ada gigitannya ya. Dimana produk-produknya bersifat teknologi. Nah, itu sudah mewakili ya perusahaan Apple. Nah, itu bisa kita daftarkan sebagai trademark. Ya. Kenapa? Karena biasanya perusahaan Apple, apapun dia bikin produk, bikin iklan, selalu ada logo dan tulisan Apple tersebut. Ya. Nah, jadi itu bedanya, maksudnya nama dan mark. Ya. Kalau hanya sekedar nama seperti saya Rifki Suwandi ya, itu tidak bisa digunakan sebagai trademark. Karena banyak Rifki Suwandi di dunia ini ya, atau Rifkinya saja itu sudah berapa orang. Ya. Atau hanya sekedar Apple saja belum tentu ya, tapi Apple yang seperti apa dulu yang bisa dijadikan mark. Nah, itu harus dipahami itu ya. Nah, makanya suatu saat rekan-rekan kalau sudah tamat ya, ingin membranding hasil karyanya ya, codingannya, alat IoT-nya ya, itu harus segera ya. Karena apa? Karena kalau bisnisnya sudah berjalan ya, sudah mendapat nama brand kita, tapi yang mendaftarkan orang lain duluan ya, itu bisa berabe urusannya. Itu sering kejadian ya. Banyak orang yang pesimis atau tidak nyangka ternyata produk mereka, brand mereka akan booming secepat itu, dan dia belum mendaftarkannya. Akhirnya apa? Akhirnya orang lain yang mendaftarkan duluan. Terpaksa dia ganti brand, ganti logo, atau ganti nama perusahaan. Nah, itu kalau kita bicara trademark ya. Ya, mungkin di sini nanti agak bingungkan juga mana yang trademark, mana yang copyright ya. Ya, kalau sederhananya trademark itu ada kata kuncinya ya, ini adalah mark ya. Mark itu adalah penanda. Penanda untuk apa? Untuk trade. Artinya apa? Penanda itu bisa bersifat nama, logo ya. Tapi intinya itu yang sering kita sandingkan di produk-produk kita dalam dunia bisnis atau iklan. Ya, itu namanya trademark. Kalau copyright nanti kita bahas ya, tapi sederhananya dari katanya adalah copyright ya. Artinya hak untuk mengcopy atau menduplikasi. Nanti kita bahas perbedaannya itu ya. Nah, tapi kalau secara anak IT biasanya sering ketemu istilah copyright di mana? Ya, di algoritma ya. Atau apa? Atau di video-video di YouTube ya, dan sebagainya itu. Nah, nanti kita lihat perbedaannya ya. Kita lanjutkan dulu trademark. Nah, trademark itu ada common law. Common law itu artinya apa? Artinya ini yang sama-sama dipahami di seluruh dunia ya, yang tidak perlu kita daftarkan terhadap negara ya atau lembaga tertentu. Nah, biasanya kodenya itu ada orang mensandingkan dengan simbol TM atau SM ya. Ini kan kepanjangan dari trademark ya, atau sales mark gitu. Nah, artinya apa? Dia tidak perlu diregistrasikan, tidak perlu didaftarkan ya. Nah, lalu bagaimana nanti jika ada orang ingin menggugat atau mengadu ya, atau melanggar karya tersebut? Ya, kita bisa menggunakan hal lain untuk berperang di pengadilan. Contohnya apa? Contohnya kita harus memiliki bukti ya bahwa enggak lah, simbol TM ini sudah eksis mungkin dari tahun 2010. Sedangkan mereka yang menggugat kita, mereka baru menggunakannya di tahun 2011. Nah, tentunya secara hukum kita lebih menang ya, karena kita lebih duluan itu. Nah, itu ya. Jadi ciri-cirinya kita harus memiliki bukti bahwa karya yang kita trademarkkan ya, logo ya, atau nama perusahaan, simbol ya, atau gabungan mereka, nah itu sudah eksis dari tahun selama mungkin ya. Dan eksisnya tidak hanya eksis secara gambar desainnya tok saja, tapi pernah kita gunakan di iklan ya, di produk-produk yang kita rilis ya. Nah, itu baru valid untuk bukti di persidangan itu.
Kalau yang lebih valid lagi ada namanya register trademark. Ya, biasanya diwakili oleh simbol R dalam lingkaran ya. Nah, ini sering kita temukan di mana-mana. Artinya apa? Artinya trademark ini ya, logo atau nama perusahaan tadi ya, itu sudah kita registrasikan ya kepada trademark office. Nah, trademark office ini beragam ya, mungkin trademark office di sebuah negara ya, misalkan di Amerika ya, atau di Indonesia ya, atau bisa saja kita daftarkan apa istilahnya ya, kepada treaty. Treaty itu mungkin ada beberapa negara yang dalam sebuah kontrak perjanjian kerjasama ya, jika ada yang mendaftarkan trademark itu berlaku di negara yang ikut serta dalam treaty tersebut ya. Nah, itu adalah register trademark. Nah, itu ya, ini yang saya sebut tadi ya. Kalau ingin lebih dari satu negara, kita bisa mendaftarkannya kepada international treaties ya. Artinya apa? Artinya mungkin lebih dari satu negara yang sekali kita daftarkan itu mengakui trademark kita itu ya. Itu banyak sekali treaties-treaties yang ada ya. Dan tidak hanya di trademark, mungkin paten juga ada nanti, copyright. Nah, copyright nanti kita lihat bagaimana itu ya. Karena di sini dijelaskan unlike copyright ya, trademark itu not automatic. Nah, nanti kita lihat apa bedanya itu. Ya. Dan perlu digarisbawahi, tidak setiap negara itu mengikuti ya, menandatangani kontrak perjanjian untuk trademark. Artinya apa? Artinya kalau ingin cari aman ya, kalau di negara tersebut tidak terdaftar, rekan-rekan ya kalau ingin berbisnis harus mendaftarkan ya trademark di setiap negara kalau ingin cari aman. Ya. Ya, karena apa? Karena bisa saja ya, anggap perusahaan Microsoft, dia hanya mendaftarkan trademarknya di Amerika. Ya, tidak di treaties internasional juga. Bisa saja orang Indonesia membuat perusahaan yang namanya Microsoft juga. Ya. Nah, bisa saja. Nah, makanya itu harus kita hati-hati ya. Nah, ya, makanya kita idealnya harus mendaftarkan di setiap negara, atau kita harus menjamin ya kalau perusahaan kita suatu saat akan go internasional ya. Sebelum kita berbisnis di sana, kita harus mendaftarkan trademarknya duluan. Ya. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Berapa lama dia berjalan ya? Kalau kita lihat di sini di Amerika itu 10 tahun ya kadaluarsanya. Ya, sama seperti paten tadi itu bisa kita daftarkan ulang. Ya. Jadi harus kita renew every 10 years. Ke Indonesia nanti kita lihat itu ya. Bisa kita perbarui secara tidak terhingga, tidak terbatas, tapi ya kita akan kehilangan trademark jika ya pertama kita berhenti menggunakannya dalam bisnis. Ya. Bisa jadi apa? Bisa jadi kita perusahaannya bangkrut ya, tidak ada lagi produk yang kita rilis, iklan pun tidak ada ya. Atau mungkin kita memang berganti nama perusahaan ya, berganti logo. Nah, bisa jadi ya nama perusahaan atau logo yang sudah kita trademarkkan tadi karena kadaluarsa itu digunakan oleh orang lain. Ya, bisa saja karena toh kita tidak menggunakannya lagi gitu. Yang kedua, you don't defend against infringers ya. Kita tidak mempertahankannya terhadap orang yang mengklaim ya, atau pelaku atau penuntut ya, seolah-olah itu adalah logo mereka ya. Artinya apa? Artinya secara legal ya kita tidak ingin mengurusnya, berarti kita kalah di ranah hukum ya. Jadi bisa jadi berpindah kepemilikan, yang awalnya itu milik kita, tapi karena kita tidak mempertahankannya ya di ranah hukum ya, di persidangan ya, berarti dia pindah kepemilikan kepada orang lain gitu ya. Yang ketiga itu ya, kita membiarkannya menjadi generik. Ya, apa maksudnya ini? Ya, kita tahu ya, mungkin di beberapa negara yang harusnya itu adalah nama perusahaan atau logo itu malah menjadi bahasa umum. Contohnya apa? Contohnya kalau di Sumatera ya. Kalau di Jawa atau di Indonesia yang lain namanya sepeda motor itu adalah motor ya. Tapi kalau di Sumatera orang menyebutnya Honda. Ya. Jadi mau apapun Honda Vario, Supra atau Honda Jupiter X, padahal itu kan Yamaha ya, tapi kita nyebutnya Honda. Nah, itu artinya apa? Artinya nama atau logo perusahaan tadi itu become generic. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kelanjutannya? Yaitu tergantung perusahaannya apakah mereka mengikhlaskan atau tidak. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang Honda mungkin mengikhlaskannya saja, makanya kita tidak pernah dituntut ya.
Atau mungkin banyak seperti yang lain ya, eskalator itu sebenarnya nama perusahaan ya, aspirin itu bukan nama nama kimiawi ya, itu adalah nama perusahaan juga, Kleenex ya, Yoyo ya, banyak sekali itu ya, Hansaplast, Betadine, nah sering kita sebut itu ya, itu adalah nama perusahaan itu. Harusnya ada trademarknya ya. Alhamdulillah mereka tidak menuntut. Tapi kalau menuntut, contohnya Google ya, istilah Google sering disandingkan dengan istilah searching ya, browsing ya. Nah, tapi masalahnya kalau rekan-rekan Google itu tidak di situs www.google.com ya. Misalkan rekan-rekan bikin search engine sendiri ya. Anggap namanya Yahoo, misalkan Yahoo ya, yahoo.com, kita buka situsnya. Di dalam halaman pertama yahoo.com, di kolom pencariannya ada tulisan terblur silahkan googling. Nah, itu tidak bisa ya. Karena istilah Google atau googling itu sudah ditrademarkkan oleh perusahaan Google. Jadi kalau rekan bikin video YouTube misalnya ya, video tutorial, rekan menyebutkan akan melakukan googling ya, tapi yang dibuka situsnya Yahoo, nah itu rekan bisa dituntut oleh Google. Ya. Tapi kalau rekan sebut rekan googling tapi buka situsnya www.google.com, nah itu tidak masalah. Ya. Nah, makanya itu tadi ya, hati-hati ya, karena ada perusahaan yang membiarkan namanya, trademarknya itu become generic, ada yang tidak. Ya. Itu kalau kita bicara trademark ya. Nah itu ya, tadi tidak semuanya bisa kita trademarkkan ya. Contohnya apa? Generic term ya, nama-nama yang umum, misalkan California Vineyard ya, atau nama-nama jalan, Jalan Melati dan sebagainya, itu adalah nama-nama yang umum, tidak bisa itu ya. Atau istilah-istilah yang secara ilmiah ya, contohnya apa? Web graphics ya, Internet of Things dan sebagainya, nah itu tidak bisa kita trademarkkan. Secara geografikal ya, misalkan apa, kopi gayo ya, itu nanti agak sulit ya, itu antara copyright dan juga, nah intinya kalau ada mengunsur-unsur geografikal itu kemungkinan besar tidak bisa kita trademarkkan. Misalkan kita ingin mentrademarkkan algoritma sorting Padang ya, belum tentu itu ya. Nah, tapi detailnya silakan rekan cari tahu itu. Nama panggilan ya, misalkan saya Rifki Suandi ya, nama panggilannya Rif ya, belum tentu bisa karena Rif mungkin di dunia ini banyak yang menggunakan ya. Nama-nama atau istilah yang bermasalah ya, immoral atau scandalous, memiliki skandal atau secara moral itu jelek, itu juga tidak bisa ya. Atau bahkan nama orang yang sudah meninggal ya, nama pendahulu kita dan sebagainya, itu juga tidak bisa. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Nama yang confusingly similar itu juga harus hati-hati ya. Ya, contohnya itu ya, misalkan saya sebut tadi Apple. Ya, kalau Apple saja kita trademarkkan tidak bisa ya. Tapi kalau Apple disertai dengan logonya Apple yang digigit, ya, yang diciri khaskan produk mereka yang ditempeli logo tersebut adalah komputer ya, teknologikal, nah itu bisa. Ya, makanya kita harus hati-hati ya, harus detail itu. Ya. Kalau gini bagaimana Pak? Misalnya ada perusahaan Microsoft ya. Anggap perusahaan Microsoft ini tidak di semua negara dia mendaftarkan trademarknya. Nah, lalu saya di Indonesia bikin perusahaan juga namanya Microsoft. Tapi saya jualannya misalkan jualan cireng gitu. Ya, jualan makanan. Bisa tidak Pak? Ya, sebenarnya bisa-bisa saja. Ya, tapi masalahnya jika perusahaan Microsoft di Amerika menuntut dan dibawa ke pengadilan, ya, sanggup tidak kita mengeluarkan biaya untuk beberapa kali sidang pembuktian, meng-hire lawyer untuk melawan perusahaan Microsoft Amerika? Ya, kalau sanggup silakan diadu. Ya, tapi kalau tidak sanggup ya, makanya jangan sok-sokan mengklaim nama perusahaan orang lain. Nah, itu yang sering terjadi ya. Sering terjadi, misalkan mereka bikin perusahaan mungkin di negara yang tidak begitu terkenal ya, di Afrika sana atau di Asia, di manalah itu ya. Tahu-taunya suatu saat mereka perusahaannya lebih bonafit, lebih aware ya oleh orang lain. Nah, perusahaan yang lebih besar duluan ya, Microsoft tadi ternyata menuntut. Ya, walaupun sejatinya kita bisa menang, tapi berapa biaya yang kita keluarkan untuk menghadapi mereka di persidangan? Ya, kalau tidak sanggup ya lebih baik tidak usah melakukan hal tersebut itu. Nah, itu ya, karena di trademark juga disarankan untuk hire a lawyer ya. Kita sewa pengacara. Ya.
Karena lawan kita nantinya ya, itu mereka juga kan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak memiliki bidang di hukum, ya kita bisa kalah. Itu kalau kita bicara trademark ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga tadi ya, nama-nama yang bisa itu ya. Ya, mungkin nama-nama. Nah, ini menariknya ya, dari Cliff's Rule ya. The less your name has to do with your product, ya, it's the better. Nah, contohnya apa? Contohnya Apple tadi ya. Apple secara logika manusia, kalau orang tidak tahu ya, mungkin menganggap ini perusahaan jualan buah apel ya, atau produk-produk dari buah apel ya, pakai selai ya, sirup, roti dan sebagainya ya. Nah, tapi ternyata yang didaftarkan adalah perusahaan dengan nama Apple, tapi produknya teknologi ya. Itu jauh lebih cenderung sukses kita mendaftarkannya dibanding kita nama perusahaan kita ada unsur Apple-nya ya, misalkan Rifki Apple ya, Apple Rifki ya, dan kita jualan beneran buah apel. Nah, itu agak lebih sulit. Kenapa? Karena kemungkinan besar banyak orang yang akan melakukan hal yang sama. Nah, ya. Jadi ini menariknya kalau kakak ingin berbisnis suatu saat ya dengan Cliff Rule, kalau ingin bikin nama perusahaan tidak masalah, atau bahkan disarankan itu tidak ada hubungannya dengan produk yang kita jual gitu. Justru itu lebih baik di ranah trademark. Ya, lebih gampang kita mendaftarkannya. Nah, itu tips dan triknya juga itu. Ya, yang ketiga kita bicara mengenai copyright ya. Nah, apa itu copyright? Apa bedanya dengan trademark ya? Nah, seperti yang saya bilang lagi, namanya copyright. Berarti hak untuk mengcopy ya, menduplikasi. Ya. Atau hak untuk bisa kali menyebarluaskan ya. Karena kalau menyebarluaskan itu kan kita mengcopy karya yang sama juga itu ya. Ya, sama ya, dia has nothing to do with ownership, tidak merupakan sebuah kepemilikan ya, tapi dia lebih ke legal monopoli. Ya, kenapa? Karena nanti itu akan menghasilkan uang juga. Ya, kenapa saya sebut itu hak untuk membuat copies ya, atau duplikasi ya. Sederhananya yang paling rekan-rekan sering temui mungkin video ya. Banyak di zaman sekarang video-video di YouTube ya, video-video di platform lain itu dicuplik orang atau dipotong-potong orang lain. Ya, mereka diupload di channel mereka sendiri sehingga apa? Sehingga view-nya naik, mereka dapat AdSense dan sebagainya. Nah, itu kan kita menggunakan karya orang lain untuk menghasilkan uang. Itu tidak boleh. Ya. Nah, makanya harus kita buat semacam copyright-nya. Ya, agar apa? Agar ketika orang lain menggunakan ya, mereka bisa kita tuntut. Ya. Nah, itu adalah gunanya copyright. Makanya seperti di film-film ya, mereka bahkan menggunakan rekaman video lama mereka untuk diputar di video yang baru tahun sekarang, itu sah saja karena mungkin copyright-nya punya mereka ya. Tapi kalau mungkin misalkan itu videonya RCTI tapi diputar oleh SCTV, tidak mereka beli atau izin ya, itu bisa RCTI menuntut SCTV. Nah, seperti itu ya. Nah, apa yang dilindungi oleh copyright? Yaitu ya original work of authorship ya, si penciptanya. Pencipta tentu berhak menduplikasi semau mereka ya. Apa saja bisa di copyrightkan? Banyak ya, secara karya tulis ya, naskah drama, musikal ya, lirik lagu, nada-nada ya dan sebagainya. Ya, karya seni ya, puisi, novel, film ya, lagu. Nah, kalau di ranah kita biasanya itu adalah software. Ya, karena kalau hardware itu lebih sifatnya paten. Ya, kalau software itu bisa cenderung ke copyright juga ya. Nah, makanya rekan-rekan kalau kita lihat di Google ya, sering kita dapat ketemu algoritma di GitHub dan sebagainya ya. Kita ingin develop, bikin front end website ya, halaman home, atau kita bahkan menggunakan template gratisan. Di bawahnya kita lihat itu ada copyright ya, copyright dari siapa, misalnya ada nama orangnya ya. Itu artinya apa? Artinya itu terbatas ya, sejauh mana bisa kita menggunakan algoritma tadi. Misalkan ada yang mendeskripsikan bahwa algoritma ini atau template halaman ini hanya bisa digunakan oleh website yang tidak ada unsur bisnisnya. Misalkan untuk yayasan ya, misalkan untuk hanya profil satu orang saja ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau kita melanggar, kita menggunakan template tersebut untuk bikin ternyata bisnis kita sudah menjadi marketplace yang benefit. Ya, itu barangkali kita bisa dituntut oleh orang yang punya copyright. Atau pada umumnya biasanya apapun source code di Google itu gratis walaupun ada copyrightnya, itu kalau digunakan untuk individu. Ya.
untuk mahasiswa yang ingin mencoba-coba sendiri atau mempelajari codingannya ya di ranah akademis. Nah, itu boleh. Tapi perlu digarisbawahi ya, suatu saat kalau rekan sudah menghasilkan cuan dari barang milik orang lain tersebut, ya bisa saja rekan-rekan dituntut. Nah, makanya hati-hati terhadap hal itu ya. Nah, apa yang bisa atau sekiranya bisa kita copyrightkan? Website ya, original content itu kemungkinan bisa di copyrightkan. Karena ini kajiannya agak apa ya, tidak sesederhana yang kita lihat secara kasat mata ya. Ya, yang saya sebut tadi, mungkin secara desain kita menganggap itu baru, lalu kita copyrightkan ya. Tapi apakah benar-benar baru atau hanya kita menggeser panel-panel saja? Ya. Kalau zaman dulu mungkin ya desain website itu template-nya sederhana ya, menu di atas semua. Tapi sekarang kita lihat ada menu yang di samping. Ya, itu bisa. Tapi kalau kita mungkin oke lah secara general sama, tapi kita hanya geser panelnya saja, itu belum tentu bisa kita copyrightkan. Ya. Jadi pertanyaan, apakah website saya bisa di copyrightkan, Pak? Bisa. Bahkan setiap halamannya pun itu bisa kita copyrightkan yang berbeda, kita daftarkan yang berbeda ya. Halaman home satu copyright, halaman profile satu copyright dan sebagainya, itu bisa. Tapi apakah lolos atau tidak ya tergantung nanti si pengujinya ya. Apakah ini cocok untuk didaftarkan copyrightnya atau tidak. Atau barangkali kalau kita lolos copyright saja atau kita klaim saja copyrightnya ya, karena copyright itu tidak harus kita daftarkan juga ya, mirip kepada trademark yang TM tadi ya. Kalau ada yang menuntut ya kita tinggal adu saja mana yang lebih duluan membuat copyright itu ya. Kalau domain name tidak bisa ya, karena domain name itu kita meregistrasinya tersendiri juga dan sifatnya itu unik ya. Nah, jadi domain name tidak perlu kita copyrightkan. Kalau kita kajian hal lain, misalkan resep-resep ya, misalkan ada resep makanan, kalau dia isinya hanya list atau list bahan-bahan saja ya, nah itu tidak bisa kita copyrightkan ya. Kita tidak bisa daftarkan copyright atau hak cipta ya kalau bahasa Indonesianya itu ya. Tapi kalau resep makanannya itu ada list of ingredient ya, tapi kita jelaskan step-stepnya ya, kita jelaskan secara detail ya prosedurnya, nah itu bisa ya. Karena kalau hanya list bahan makanan saja tanpa dengan metode yang cocok, belum tentu hasilnya sama. Nah, makanya ada yang boleh, ada yang tidak itu ya. Nah, boleh juga dia adalah koleksi dari resep-resep sehingga menjadi buku. Nah, itu boleh ya. Nah, itu juga boleh. Nama perusahaan tidak bisa ya. Nama perusahaan itu lebih kepada trademark. Directory atau database, nah, bisa iya, bisa tidak. Ini kajiannya agak kompleks, tergantung apanya yang ingin kita copyrightkan ya. Apakah struktur database-nya, apakah isi konten database-nya dan sebagainya ya. Makanya kembali untuk copyright itu juga disarankan untuk meng-hire orang yang ahli ya di bidang copyright. Kenapa? Karena dia akan sangat rumit kalau kita bicara teknologi nantinya. Ya, kapan copyright kita attach? Ya, sama seperti trademark yang unregistered tadi ya. Seidealnya itu ketika akan kita publikasikan. Ya, jadi untuk publikasi pertama itu sudah ada copyrightnya. Ya, kita tidak perlu meregistrasi copyright. Ya, sederhananya kita hanya umumnya menggunakan simbol C dalam kurung ya, atau kita tulis saja copyright by bla 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 ya, atau add ya, add copyright misalnya ya, add copyright by Rifki misalnya ya. Nah, sekedar itu saja sudah bisa ya. Kan sederhananya kita hanya menandai bahwa pada tanggal ini, hari ini, jam ini ya, kita mempublikasikan sebuah karya, misalnya video ya, video YouTube. Kalau ada orang menggunakan video tadi ya dengan mungkin memotong dan sebagainya, ya kita bisa mengadu bahwa ternyata dikaji video yang pertama kali rilis, yang paling lama ya, yang paling tua, ternyata ada logo copyright dengan nama saya misalnya ya, atau nama perusahaan kita. Nah, jadi adunya seperti itu ya. Ya, saya rasa rekan-rekan cukup paham ya, karena banyak sekarang di ranah media sosial ya, seperti itu. Berapa lama bertahan? Nah, kalau copyright, kalau di Amerika kita lihat ya, dia bertahan sepanjang hidup pembuatnya plus
tambahan 70 tahun setelah dia meninggal. Ya, jadi cukup lama itu. Tapi kembali ya, itu tergantung regulasi negara sendiri. Ya, karena kita lihat contoh kedua itu bisa 95 tahun dari tahun dia pertama dipublikasikan, atau 120 tahun dari tahun pertama dia diciptakan. Ya, mungkin ketika diciptakan dia belum tentu dipublikasikan. Ya, jadi kembali ya, itu tergantung setiap negara masing-masing. Nah ini ya, ini juga harus diperhatikan ya, karena kenyataannya dalam dunia bisnis ya, barangkali yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual ya, mau trademark, copyright, ataupun paten ya, barangkali karyawan kita ya. Nah, sejatinya yang punya hak aslinya itu adalah si penciptanya. Walaupun misalkan saya bekerja di Apple, saya disuruh bos saya untuk menciptakan algoritma baru ya, lalu berhasil saya daftarkan paten ya, nama di paten saya atau di copyright atau di trademark saya itu adalah nama saya ya. Nah, tapi karena kita itu bekerja di sebuah perusahaan dan kita didanai dan kita memang diberikan fasilitas, biasanya secara perusahaan mereka akan membuat surat perjanjian bahwa copyright tersebut juga hak milik dari perusahaan Apple tadi. Ya. Mungkin ada juga turunan pasal lainnya. Mungkin kita ketika tiba-tiba resign di tengah jalan, selagi tidak kadaluarsa ya, atau selagi Apple tidak melepaskan intellectual propertinya, ya kita tidak bisa menggunakan di tempat lain atau perusahaan baru. Ya. Nah, itu biasanya ya. Nah, makanya hati-hati juga kalau rekan sifatnya ini bukan karyawan permanen ya. Misalkan kita menggunakan vendor. Kita punya perusahaan makanan, tapi kita ingin bikin sebuah website ya, yang unik, yang bagus, yang kreatif, tapi kita menggunakan software host perusahaan lain. Ya. Nah, makanya kita harus teliti. Kalau kita tidak secara eksplisit ya membuat kontrak atau perjanjian bahwa hasil karya tersebut copyrightnya juga tersemat ke perusahaan kita ya. Nah, bisa jadi kita bisa dituntut oleh si vendor tadi. Ya mungkin nanti perusahaan kita jadi bonafit ya, untungnya banyak, mereka tidak ikhlas ya ingin mengambil cuan, ya, mereka mempermasalahkan masalah tersebut. Nah, makanya sebaiknya di awal jika rekan-rekan ingin meminta bantuan orang lain ya, untuk menciptakan karya, harus tegas bagaimana kontrak perjanjiannya terhadap copyright tersebut. Ya. Ya, ini mungkin beberapa pertanyaan ya yang sering ditanyakan. Bisakah orang lain ya menggunakan hasil karya kita ya, copyright kita tanpa permisi, tanpa izin? Tidak ya, tidak boleh ya, kecuali kita mengizinkan mereka ya. Nah, makanya kebanyakan kalau kita lihat banyak video-video di YouTube, di Instagram, di TikTok itu mencuplik video orang lain, tapi mereka tidak dikasuskan. Ya mungkin karena si yang punya aslinya malas saja atau merasa itu tidak layak untuk dipermasalahkan di pengadilan ya. Sama hal juga sebaliknya, apakah kita bisa menggunakan karya orang lain? Tidak ya, kecuali mereka mengizinkan. Cara yang paling gampang ya itu saja, kita tinggal hubungi mereka, kita chat, kita email, boleh tidak saya pakai audionya, boleh tidak saya pakai videonya, boleh tidak saya pakai algoritmanya ya. Saya dulu ketika S1 ya, tugas akhir saya ingin memakai beberapa potongan algoritma oleh mahasiswa yang sudah lulus duluan ya, dari ITB kalau tidak salah. Saya izin ke emailnya, boleh tidak saya memakai source code algoritma untuk program ini ya, sebagian itu untuk program saya izin itu, saya izin ke email ya. Nah, itu etika yang baik itu. Nah, etika yang kedua ya, oke, kita tidak mendapatkan kontaknya, sulit dihubungi, tidak respon dan sebagainya ya. Etika yang baik adalah kita memberikan kredit. Contohnya kita mencuplik video ya, kita kasihkan kreditnya ya, video by bla bla bla, atau credited by dan sebagainya, atau program ya, credit by bla bla bla. Nah, itu etika yang baik ya. Kalaupun nanti dipermasalahkan ya mau tidak mau kita harus mengalah ya, karena kita belum benaran dapat izin ya. Tapi setidaknya etika kita yang baik, kita sudah mencantumkan sumber aslinya ya. Itu adalah etika yang baik gitu. Nah, yang keempat ini namanya trade secret ya, intellectual property right yang keempat ya. Artinya apa? Adalah hasil
intellectual property ya, hasil pola pikir kita selain dari yang 3 di atas. Ya. Itu sederhananya. Tapi kalau yang bahasa simpelnya yang lain ya, anggap karya kita ini saking rahasianya, mungkin saking profitable-nya ya, aset kita saking berharganya ya, tidak boleh sama sekali ada orang yang tahu, karena kita khawatir kalau kita daftarkan di paten ya, trademark ya, atau ingin publikasikan di copyright, itu bisa ditiru orang ya. Kalau kita ingin sama sekali tidak tahu, kita itu istilahnya adalah trade secret ya. Contohnya apa? Sama-sama kita tahu ya, resep rahasia KFC ya, resep minuman Coca-Cola, algoritma search engine-nya Google ya, itu sampai sekarang dirahasiakan. Kenapa? Karena orang lain tahu, mereka bisa membuat sistem yang sama persis ya, minuman yang sama persis, makanan yang sama persis rasanya. Perusahaan kita bisa rugi. Kenapa? Karena kita memiliki saingan yang minimal sama persis kualitasnya ya. Nah, makanya kalau kita khawatir hal itu, kita harus melindunginya secara trade secret. Caranya ada 2 ya. Di sini agak berbeda dengan 3 sebelumnya. Pertama, kita limit aksesnya. Misalkan seperti Coca-Cola ya, setahu saya Coca-Cola itu hanya diketahui oleh ownernya, dan kalau sekarang karena sudah ganti perusahaan, hanya diketahui oleh 2 orang di perusahaan tersebut ya. Jadi kita batasi secara akses ya, limit akses ya. Yang kedua ya, kita harus bikin kontrak dan perjanjian. Kenapa? Karena tadi ya, trade secret kita tidak akan mendaftarkannya ya, tapi kita bisa membuat sebuah kontrak atau perjanjian. Contohnya apa? Perusahaan kita karena saking besarnya ya, kita membutuhkan orang lain, orang asing ya, atau karyawan di luar orang yang berhak untuk mengetahui resep rahasia makanan kita misalnya. Ya, anggaplah ada 3 pimpinan yang mau tidak mau harus mengetahui karena mereka akan menghandle hal tersebut. Ya, sebelum bekerja kita harus membuat perjanjian-perjanjian ya. Apa saja yang boleh mereka lakukan terhadap pengetahuan tersebut ya, resep rahasia tersebut. Apakah boleh dibawa keluar ruangan, apakah boleh dibawa keluar gedung, apakah boleh dicatat di kertas lain ya, apakah boleh difoto atau tidak. Apakah kalau mereka dipecat ganti perusahaan, mereka boleh menirunya atau tidak. Ya, nah itu harus jelas. Ya, kenapa? Karena trade secret ya kita tidak daftarkan ya, tapi kita hanya bersifat kontrak atau perjanjian. Ya. Atau contohnya menariknya misalkan seperti di Amerika ya. Kalau misalkan kita ada karyawan yang akan kita kasih tahu rahasianya ya. Nah, kalau kita ingin lebih strong, kita daftarkan di pengadilan ya terhadap kontrak atau perjanjian tadi. Yang catatan apa? Ini surat perjanjiannya, ini rahasianya tapi masih terkunci ya. Artinya apa? Ketika sesuatu terjadi permasalahan ya, pengadilan bisa membuka berangkasnya yang membongkar apakah benar resep yang didaftarkan pada tahun tersebut benar-benar diduplikasi oleh orang ini sekarang. Nah, bisa juga seperti itu secara kronologikal itu. Nah, itu trade secret itu ya. Sederhananya dia, jika tidak ada dari 3 yang lain ya, paten, trademark, dan copyright, dan kita ingin benar-benar dirahasiakan ya, itu kita menggunakan pola trade secret. Ya, bisa kita daftarkannya tapi dalam berupa surat perjanjian ya, disertai dengan rahasia tersebut ya, secara masih di enclosure, dilindungi ya. Nah, jadi ibaratnya pengadilan dan sebagainya itu hanya menyimpan dulu ya. Menyimpan saja, tidak boleh mereka membuka juga itu. Nah, itu ya 4 yang umum. Ya, yang di highlight kembali lagi ya. Do not attempt to file or patent, register or trademark without the help of a good lawyer. Ya, sangat disarankan untuk meng-hire orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Ya. Karena kita bukan orang hukum itu. Ya, copyright tidak perlu kita registrasikan ya. Ya, kenapa? Karena kita hanya butuh bukti bahwa kita lah yang paling duluan untuk mempublis karya kita. Ya, tidak seperti trademark ataupun paten. Kalaupun tidak dapat izin ya, kita harus mencantumkan apa ya? Kredit ya terhadap apa yang ingin kita pakai itu duplikasi tadi ya. Kalau kita bicara copyright. Trade secret ya hanya boleh beritahu rahasianya kepada orang-orang yang kita percaya saja. Kalau tidak, kita bisa membuat perjanjian ya. Bahkan kita juga mengajak pengadilan ya secara ranah hukum untuk mengkeep ya
apa isi surat perjanjian kita dan apa rahasia kita tadi itu. Ya. Nah, itu saja mungkin kalau dari secara umum ya. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Kalau di Indonesia namanya intellectual property right itu adalah hak kekayaan intelektual. Kalau dulu namanya HAKI, kalau sekarang namanya HKI, tapi sama ya, hak kekayaan intelektual. Ya, secara definisi itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau entitas asal atas hasil kreasi intelektualnya ya, sama ya. Tujuannya juga sama, melindungi inovasi dan memberikan insentif bagi para pencipta. Ya. Nah, kalau jenis-jenis HKI di Indonesia sekarang itu ada hak cipta ya, ada paten. Ya, cipta ini adalah copyright tadi ya, paten. Nah, paten ini agak di split kalau di Indonesia ya. Ada paten secara general. Setahu saya juga ada namanya paten sederhana ya. Lalu ada merek dagang. Nah, ini sebenarnya kan termasuk paten juga kalau kita bahas tadi ya. Desain industri ini juga termasuk merek dagang ini trademark ya. Bukan paten. Nah, desain industri ini termasuk paten yang kita bahas tadi. Ya. Ada indikasi geografis nanti, rahasia dagang ya. Ini trade secret yang kita bahas juga. Ini juga termasuk paten ya. Tapi terfokus kepada tata letak sirkuit, nanti kita bahas itu ya, dan juga perlindungan varietas tanaman. Ini juga termasuk paten. Jadi overall ya, di Indonesia juga mirip ya, ini ada copyright ya. Nah, ini ada trademark ya, TM. Nah, ini ada trade secret ya. Nah, sisanya ini adalah paten, tapi yang dipisah-pisah itu. Ya, hak cipta ya mirip seperti copyright tadi ya, eksklusif untuk karya di bidang bisa ilmu pengetahuan, seni dan sastra ya. Buku, lagu, film, software ya, sama ya seperti copyright tadi. Kalau di Indonesia ini berlakunya seumur hidup juga plus 70 tahun setelah meninggal. Ya, mirip seperti Amerika ya. Dasar hukumnya juga ada itu. Paten, nah ini paten secara general ya, berarti lebih kepada produk. Ya, yang ada bentuk produknya. Contohnya apa? Obat-obatan secara kimia ya, mesin, manufaktur, kita alat IoT ya, alat embedded system dan sebagainya. Durasinya 20 tahun ya, untuk paten biasa, paten general. Kalau paten sederhana itu 10 tahun. Ya. Bedanya apa Pak? Paten biasa dan paten sederhana. Nah, biasanya paten sederhana itu tidak begitu rumit untuk lolos dipatenkan ya, dan juga produk yang kita patenkan itu tidak begitu dampak signifikan, tapi setidaknya dia tidak bisa digunakan oleh orang lain. Misalkan mereka menggunakan alat yang sama ya untuk lulus S1-nya juga ya, itu tidak bisa ya digunakan oleh kampus lain dan sebagainya. Kalau paten general itu lebih kepada sudah business oriented ya. Merek dagang, nah ini adalah trademark yang kita bahas tadi ya. Tanda yang membedakan barang dan jasa dari produsen yang berbeda ya. Contohnya apa? Logo perusahaan ya, nama merek ya. Durasinya 10 tahun ya. Itu kalau di Indonesia. Desain industri, nah ini desain paten ya yang kita bahas di awal tadi ya. Tapi dia lebih fokus kepada desain-desain ya, apakah itu bentuk, konfigurasi ya, atau komposisi garis dan warna produk. Ya contohnya apa? Kita tahu kalau Indomaret itu ada garis 3 dengan 3 warna yang berbeda. Nah, itu kan menjadi ciri khas mereka. Nah, bedanya apa dengan trademark ya? Trademark mungkin hanya logonya saja, logo atau nama Indomaretnya. Nah, tapi kalau ada misalkan kita sering lihat ya di wilayah-wilayah Indonesia yang lain, ada komposisi warnanya mirip seperti Indomaret tapi namanya mungkin bukan Indomaret. Nah, itu kalau Indomaret mempermasalahkan, itu mereka bisa kena tuntut itu. Ya, kalau Indomaret mendaftarkan pola tadi sebagai desain industri. Ya, kebanyakan lain apa? Misalkan poster ya, template poster, template baliho. Nah, itu bisa juga didaftarkan kepada desain industri. Ya, desain botol minuman ya. Kita tahu bahwa tiap merek itu beda bentuk botolnya ya. Itu bisa kita daftarkan sebagai desain industri. Ya, ada yang kotak saja, ada yang bulat, ada yang enak digenggam berliku-liku ya. Nah, itu contohnya. Durasinya 10 tahun ya. Indikasi geografis. Nah, ini produk yang memiliki karakteristik khusus area tertentu. Contohnya apa? Kopi Gayo. Berarti dia orientasinya kepada daerah Gayo di Aceh. Ya. Tenun ikat Sumba ya.
Ini tentunya nanti memiliki pola, ya pola yang diciptakan oleh orang-orang Sumba. Atau misalkan kita ya, Songket Silungkang, Songket Pandai Sike. Ya. Kalau misalkan ada orang misalkan di Kalimantan bikin kain namanya Songket Silungkang, itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena itu sudah didaftarkan ke indikasi geografis. Ya. Batas waktunya kita lihat di sini agak unik ya. Dia berlaku tanpa batas waktu ya, selama ciri-ciri atau karakteristik produknya tetap dipertahankan. Nah, makanya kalau kita lihat batik misalkan ada pola batik Solo, pola batik Jogja ya, pola batik Sumatera Barat. Nah, itu akan berbeda-beda itu. Rahasia dagang tadi sudah kita bahas ya. Ini adalah trade secret ya. Itu sama persis. Informasi bisnis rahasia memiliki nilai ekonomi. Ya. Masa perlindungannya selama informasi tetap dirahasiakan. Ya, sudah terbongkar ya mana mungkin bisa kita lindungi lagi itu. Ya. DTLST ya, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini lebih khusus kepada layout sirkuit dalam produk elektronik. Ya, misalkan seperti PCB ya, atau desain chip dan sebagainya. Ya. Durasinya 10 tahun. Perlindungan varietas tanaman. Nah, ini mirip seperti yang kita bahas di awal ya, paten terhadap plant ya, plant variety ya. Nah, ini durasinya 20 sampai 25 tahun ya, tergantung jenis tanamannya itu. Nah, secara batasan HKI di Indonesia mirip juga seperti yang tadi ya, secara general. Dia tidak melindungi ide yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi kalau hanya sebatas ide atau hipotesis itu tidak bisa didaftarkan. Harus real ya produknya ya, dan harus terbukti dia useful atau sesuai yang kita deskripsikan itu. Sama ya, tidak berlaku jika kadaluarsa atau tidak diperpanjang. Jadi harus aware ya terhadap masa kadaluarsanya. Ya, beberapa kategori juga tidak bisa dipatenkan ya, contohnya yang bertentangan dengan hukum dan sebagainya. Mirip juga seperti yang kita bahas tadi. Ya. Dan ini beberapa regulator dan lembaga pengelola HKI di Indonesia ya. Yang utama adalah DJKI ya, secara pemerintahan itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, kalau ingin lebih luas cakupannya kita bisa menggunakan organisasi-organisasi internasional atau treaty internasional. Ya. Dan juga kita berdasarkan kepada peraturan perundangan Indonesia itu. Hubungannya dengan etika profesi ya, setelah kita kaji-kaji tadi, saya rasa rekan-rekan sudah cukup paham ya secara tidak langsung. Pertama tentu kita akan mendapatkan perlindungan karya dan inovasi. Ya, artinya apa? Kalau kita daftarkan ya, berarti orang lain setidaknya memiliki rasa segan yang lebih ya, atau tidak berani untuk menggunakan produk kita untuk profit mereka sendiri. Ya, walaupun kenyataannya banyak yang melanggar ya, tapi setidaknya itu jauh mengurangi. Ya, melindungi karya. Nah, ini juga menghindari plagiarisme, itu selaras dengan tadi ya. Ya, melindungi duplikasi, plagiarisme dan sebagainya. Walaupun masih ada, tetap mengurangi ya kalau kenyataannya. Nah, kalau kita seolah-olah sebagai calon pelaku, sejatinya kita tidak boleh ya menggunakan karya orang lain ya, kita harus bertanggung jawab moral itu. Ya. Gunakan teknologi dengan bijak, harus izin ya, harus bayar dan sebagainya itu. Ya, tidak boleh semena-mena. Tentunya akan meng-highlight kejujuran ya, karena masalah etika selalu masalah kejujuran yang kena itu. Dan juga meng-highlight masalah kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Ya, makanya sekarang banyak permasalahan ya. Kemarin yang viral itu Ahmad Dhani ya. Mereka harus mempermasalahkan harus ada bayarannya terhadap pencipta lagu. Nah, itu kan sebenarnya bukan masalah uang saja, itu kan mereka haknya juga ya. Nah, jadi sebenarnya itu juga meningkatkan perekonomian masyarakat juga itu. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita pada materi ke-7 ini, atau materi terakhir sebelum UTS ya. Ya, diharapkan rekan-rekan walaupun kita membahasnya tidak detail ya, sudah memiliki pengetahuan umum terkait intellectual property rights ya. Jadi suatu saat nanti setelah lulus kuliah ya, jangan dengan bangganya langsung memamerkan karyanya, mempublikasikan ya, tidak mendaftarkan barangnya padahal untuk bisnis ya. Nah, karena kedepannya itu bisa berbalik ke kita ya, makanya hati-hati. Nah, sekali lagi disarankan kalau tidak
paham sendiri, jangan ragu-ragu untuk membutuhkan tenaga lain ya, pengacara atau orang yang ahli di bidang hukum. Nah, itu saja ya. Ini adalah slide terakhir ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.